Luar biasa. Ini adalah sebuah pemberitaan yang mengejutkan buat kita semua. Bahwa Kang Deddy Mulyadi, yang adalah Gubernur Jawa Barat, dilaporkan ke KPK dan Ombudsman oleh komunitas anti korupsi Jawa Barat. Bapak Aing dilaporkan ke KPK. Komunitas anti korupsi atau Kompak Jawa Barat melaporkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi serta Sekretaris Daerah Jawa Barat Kang Herman Suryatman ke KPK dan Ombudsman. Surat terbuka yang Kompak layangkan ke KPK dan Ombudsman lagi-lagi menyoal terkait pergeseran dan perubahan APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2025 tanpa melibatkan DPRD. Salah satu yang menjadi sorotan Kompak dan menjadi alasan melaporkan keterkaitan Sekda Jabar selain KDM adalah Herman Suryatman mengumumkan melalui sosial media bukan di forum resmi DPRD tentang alokasi pembangunan gedung sebesar 1,2 triliun. Kami meminta KPK menelisik potensi korupsi dari pergeseran anggaran yang tidak diawasi DPRD karena ini sudah masuk penyalahgunaan wewenang dan maladministrasi. Kata Aing mah mudah ketebak siapa dalang di balik pelaporan ini. Mereka orang-orang yang terganggu jatahnya alias penikmat APBD atau dana hibah. Kebijakan yang dibuat Kang Deddy Mulyadi mengganggu ladang korupsi mereka. Jadi segala cara dilakukan selain ngoceh di sosial media namun tidak ada efek. Sekarang diduga mainannya lapor-melapor. Duh, aing mah asa hesenya jadi pemimpin baik, pemimpin yang kerjanya tulus untuk rakyatnya, untuk daerahnya, selalu diganggu oleh komunitas-komunitas riweuh. Pesan untuk Kang Deddy Mulyadi, ulah capeknya, ulah kaganggu, kunu kos karar itu patut. Gas terus ulah sieun, seluruh masyarakat Jawa Barat aya di belakang Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, ada sebuah pemberitaan yang mengejutkan buat kita semua, di mana berita ini saya kutip dari West Java Today yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Ombudsman oleh komunitas anti korupsi di Provinsi Jawa Barat. Judul beritanya adalah sebagai berikut. Diduga salah gunakan wewenang. Kompak laporkan Gubernur, Sekda Jawa Barat ke KPK dan Ombudsman. Berita ini dirilis pada tanggal 10 Mei 2025 kemarin. Komunitas anti korupsi Jawa Barat atau Kompak melayangkan surat terbuka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dan Sekretaris Daerah atau Sekda Bapak Herman Suryatman. Surat yang ditandatangani oleh Koordinator Kompak M. Ubairi itu menyoroti pergeseran dan perubahan penjabaran anggaran pendapat dan belanja daerah atau APBD Jabar pada tahun 2025 yang dilakukan Pemprov tanpa pemberitahuan kepada DPRD Jabar. Salah satu yang menjadi sorotan adalah alokasi belanja gedung dan bangunan senilai 1,2 triliun rupiah yang diumumkan Sekda melalui media sosial, bukan melalui forum resmi bersama DPRD. Ini jelas bentuk abuse of power dan maladministrasi. Kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki potensi korupsi dari pergeseran anggaran yang tidak diawasi legislatif dan meminta Ombudsman menindak dugaan pelanggaran tata kelola, kata Ubairi dalam keterangan tertulis pada hari Jumat 9 Mei 2025. Kompak menilai penggunaan peraturan gubernur atau pergub sebagai dasar perubahan penjabaran APBD tidak otomatis membebaskan eksekutif dari kewajiban pemberitahuan kepada legislatif sebagaimana diamanatkan dalam Impres
nomor 1/2025 dan SE Mendagri nomor 900/833/SJ. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, sebelumnya telah menyampaikan kritik tajam terhadap sikap Pemprov Jabar itu. Menurutnya, hingga saat ini DPRD tidak pernah diberitahu secara resmi mengenai pergeseran anggaran dari perubahan ketiga hingga kelima APBD tahun 2025. Ini jelas pelecehan terhadap lembaga DPRD Jawa Barat. Hingga kini, kami tidak diberitahukan soal penjabaran pergeseran APBD. Pemprov hanya mengirimkan pergub tanpa rincian, tegas Ono pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025. Ono Surono menyebut tindakan Sekda Herman Suryatman yang memilih menyampaikan informasi anggaran besar tersebut melalui media sosial alih-alih forum resmi dengan legislatif sebagai pelanggaran prinsip transparansi dan akuntabilitas. Itu bukan tata kelola yang baik. Pemerintah daerah itu bukan hanya eksekutif, tapi juga legislatif, tambahnya. Kritik serupa datang dari anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf, yang menilai alokasi 25 miliar rupiah untuk pembangunan gapura di tengah kebutuhan mendesak sektor pendidikan dan ketenaga kerjaan sebagai bentuk pemborosan anggaran yang bernuansa gengsi. Kompak berharap laporan terbuka ini menjadi pemantik bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman untuk turun tangan menyelidiki penggunaan anggaran di Jawa Barat secara lebih menyeluruh. Ketaatan pada prosedur itu bukan formalitas, tapi pagar moral mencegah korupsi. Pungkas Ubairi. Itulah kutipan pemberitaan yang saya ambil dari West Java Today. Terus terang, saya secara pribadi merasa terkejut ketika mendengar pemberitaan ini. Tetapi saya secara pribadi akan terus mendukung apa yang dilakukan oleh Kompak yang telah melaporkan Kang Deddy Mulyadi bersama Sekda Provinsi di Jawa Barat ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman itu. Saya punya alasan agar dunia pun tahu, agar masyarakat Jawa Barat pun tahu sejauh mana keberpihakan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat hari ini. Saya sangat yakin dan percaya bahwa langkah-langkah yang berani, tindakan-tindakan tegas yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi hari ini membongkar semua kebobrokan-kebobrokan masa lalu yang pernah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Provinsi Jawa Barat ini. Sekali lagi, saya akan mendukung langkah tegas yang diambil oleh Kompak yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi dan sekdanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman ini. Dan kepada Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat, jangan pernah mundur sejengkal pun terhadap persoalan ini. Kang Deddy Mulyadi kami tuntut, kami dukung untuk wajib bersuara lantang di depan KPK, di depan pengadilan, untuk diketahui di seluruh masyarakat Indonesia. Membongkar semua kebobrokan, membongkar semua kemunafikan yang selama ini dilakukan oleh DPRD di Provinsi Jawa Barat itu. Ini adalah momen yang tepat. Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jawa Barat maupun non-Jawa Barat. Karena selama ini, kita masyarakat Indonesia selalu saja disajikan dengan berbagai macam kajian, dengan berbagai macam rapat konsolidasi dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu. Apakah rakyat Indonesia tahu bahwa ketika mereka melakukan kajian, ketika mereka melakukan studi banding, ketika mereka duduk rapat, itu adalah momen-momen mereka, waktu-waktu mereka untuk menghabiskan uang rakyat itu? Sehingga secara tegas,
saya secara pribadi mau mendukung langkah yang tegas yang diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dari Provinsi Jawa Barat ini, yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi dan sekdanya ke KPK dan Ombudsman ini. Kami rakyat Indonesia ingin tahu, sudah ada berapa triliun uang-uang rapat, uang-uang kajian, uang-uang yang dipakai oleh wakil rakyat, yang duduk hanya berkoar-koar, yang duduk hanya omong kosong semata, tanpa mempersembahkan aksi nyata kepada rakyatnya. Sekali lagi kepada Kang Deddy Mulyadi, jangan pernah mundur sejengkal pun. Saya bukan masyarakat Jawa Barat. Saya adalah masyarakat non-Jawa Barat. Tetapi saya mendukung tindakan tegas yang diambil oleh Kompak yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi dan sekdanya ke KPK dan Ombudsman ini. Dan saya secara pribadi mendukung penuh bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak boleh mundur sejengkal pun terhadap laporan ini. Bongkar semua kebusukan, kebobrokan, dan kemunafikan yang selama ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu. Itu adalah komentar singkat dari saya, dan semoga saja persoalan ini bisa ditangani serius oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena saya sebagai rakyat ingin mengetahui kemunafikan, kebobrokan yang selama ini dipelihara oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sekali lagi, saya sebagai rakyat mendukung penuh proses ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.